Selamat malam semua. Kenalkan, nama saya Justinus Waraturan, Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas B. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah mengenai analisis perusahaan dengan baik. Dalam laporan ini kami akan membahas mengenai analisis perusahaan, kekurangan dan faktor penghambat perusahaan yang selama ini terjadi agar mempermudahkan dalam perbaikan dan merancang rantai pasok atau SCM yang baik dalam perusahaan. Kami menyadari bahwa makalah perusahaan ini kurang sempurna, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik, saran maupun masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan makalah ini. Akhir kata, kami berharap karya tulis yang telah dibuat dapat memenuhi pembaca apabila dapat kesalahan baik dalam hal penulis, kata-kata yang kurang berkenan di pembaca, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kami maupun pihak-pihak lain. Saya membahas 10 perusahaan. Yang pertama itu PT Indofood Sukses Makmur, PT HM Sempurna Tbk, PT Semen Gresik, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Indosemen Tunggal Perkasa, Bank Rakyat Indonesia, PT Astra Internasional, dan perusahaan Adidas. Latar belakang bisa dilihat sendiri. Tujuan pada makalah ini yaitu untuk mengetahui pengembangan produk pada perusahaan, mengetahui pengadaan pada perusahaan, untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian pada perusahaan, untuk mengetahui pengiriman atau distribusi perusahaan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, perusahaan yang pertama itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Merupakan produsen segala jenis makanan dan juga minuman. Markas perusahaan ini ada di Jakarta, Indonesia. Pertama kali didirikan pada 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Indofood telah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution yang kegiatan operasionalnya mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi pengolahan bahan baku sampai menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi. Kekurangan pada PT Indofood Sukses Makmur yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya, tambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Faktor penghambat pada PT Indofood ini yaitu infrastruktur, faktor resiko atau tingkat kesenjangan antar produk, atau faktor energi. Pengembangan produk pada PT Indofood itu dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif atau intensif strategi yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar. Pengadaan pada PT Indofood ini itu bahan baku utamanya Ivisinodal. PT ISM Tbk menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie instan. Bahan baku yang digunakan didatangkan dari beberapa perusahaan, yaitu telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun bahan baku tersebut adalah tepung terigu, tepung tapioka. Bahan baku penunjangnya air dan alkali. Pemasok bahan baku pada PT Indofood Makmur Tbk yaitu dengan beberapa pemasok atau supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku atau raw material dan bahan pendukung lainnya. Bisa dilihat sendiri material ternyata yaitu tepung terigu, mie goreng, dan lain-lain. Bawah suppliernya, lokasinya berada di Jakarta, Bandung, dan Cikampek. Sistem persediaan bahan baku yaitu penerimaan, penyusunan, pengeluaran. Perencanaan pengendalian pada PT Indofood yaitu planning atau perencanaan, yaitu pertama menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Indofood yang pertama itu Indofood berupa
berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi pemimpin di industri makanan. Dengan pengiriman atau distribusi pada PT Indofood ini ada beberapa tahap prosedur dalam pendistribusian barang yang sedang berjalan saat ini di PT Indofood Sukses, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bandung dan lainnya. Distributor mengajukan pesanan barang berupa surat pemesanan mingguan untuk diproduksi 3 minggu ke depan kepada distribusi. Yang kedua, kemudian pihak distribusi akan memberikan ke bagian marketing untuk divalidasi oleh marketing. Surat pemesanan mingguan yang telah divalidasi akan diberikan kembali ke distribusi untuk diinput ke sistem dan diarsipkan. Setelah surat pemesanan mingguan yang telah divalidasi diinputkan ke sistem, maka distribusi mencetak jadwal produksi dari surat pemesanan harian sebanyak 2 rangkap. Yang keempat, setelah bagian produksi selesai memproduksi, bagian produksi akan membuat data hasil produksi dan langsung diinput ke sistem dan diarsipkan. Yang kelima, kemudian bagian gudang akan mengecek barang hasil produksi yang mengupdate data stok barang. Yang keenam, dari data hasil produksi gudang akan membuat surat pengiriman barang. Yang ketujuh, surat pengiriman barang diberikan kepada pendistribusi untuk divalidasi kemudian. Yang kedelapan, kemudian distribusi mencetak laporan surat pemesanan mingguan dan harian sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap diberikan kepada marketing dan 1 rangkap lagi diarsipkan oleh distribusi. Inilah gambar rantai pasok supply chain pada PT Indofood Sukses, itu pemasok tepung, pemasok bumbu, gudang bahan baku, pabrik pembuat mie instan, pengujian, pemesanan mie instan, distributor mie instan, toko pengecer mie instan, dan konsumen. Penjelasannya itu, pemasok tepung mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Sedangkan yang pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dan pembuatan bumbu mie instan. Yang ketiga, gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Yang keempat, pabrik pembuatan mie instan membuat proses dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. 5. Pengujian mie instan melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Yang keenam, pengemas mie instan mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji lab dan pengujian mie instan. Yang ketujuh, distributor mie instan mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pengadaan di perusahaan. Yang kedelapan, toko atau pengecer mie instan menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Yang kesembilan, konsumen membeli produk mie dengan mengkonsumsinya. Perusahaan yang kedua itu PT HM Sempurna Tbk. PT Hanjayana Mandala Sempurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan pusat berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum diakuisisi, perusahaan ini murni sebuah perusahaan keluarga Sempurna dan kini pemilik mayoritas dimiliki oleh Philip Morris International yang dikenal sebagai perusahaan rokok terbesar di dunia berbasis di Amerika Serikat. Kekurangan pada PT HM Sempurna Tbk itu harga yang cukup mahal, kurang diminati produk rokok SKM milik di internasional. 3. Kalahnya pangsa pasar SKM filterit para pesaing. 4. Lambatnya pertumbuhan rokok evolution. Faktor penghambat pada PT HM Sempurna Tbk yaitu infrastruktur, ketidakstabilan harga bahan baku, kebanyakan pesaing merupakan usaha besar. Sedang pengembangan produk pada PT HM Sempurna Tbk yaitu dalam mengembangkan merek-merek Sempurna, pertama-tama Sempurna mulai dengan berfokus pada target pasar, yakni para perokok dewasa. Sempurna berusaha memahami mereka dengan menempatkan diri di posisinya dan mengembangkan merek-merek yang sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan pada PT HM Sempurna Tbk. Kualitas bahan baku rokok Sempurna sudah terpercaya. Kualitas bahan baku menjadi andalan Sempurna untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok terbesar Indonesia lainnya, atau Gudang Garam, Jarum Bentoel Priman, dan Wismilak. Supplier program kemitraan ini melibatkan 3 komponen yaitu yakni petani, pemasok, dan pabrikan.
Perencanaan pada PTHM Sempurna ini itu pertama, perencanaan dan pengendalian PTHM Sempurna itu yang pertama, strategi berbasis pasar, yaitu PT Sempurna untuk mengawali menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi harus diyakini bahwa konsumer merupakan raja sudah sepatutnya raja harus dipenuhi dan kebutuhan keinginannya. Yang kedua itu strategi Samudra Biru, Blue Ocean. Blue Ocean strategi yang menggunakan PT AM Sempurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkan produk Amil. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat itu. Yang ketiga, memberi consumer value pada produknya. Pada perusahaan Sempurna, consumer value diimplementasikan dengan cara limited edition pada beberapa produk Sempurna, yaitu Amil. Yang kelima, diverifikasi produk. Diverifikasi adalah strategi penempatan dan investasi kita ke instrumen yang berbeda-beda. Pengiriman dan distribusi. Pengiriman atau distribusi pada PTHM Sempurna. Yang pertama itu data lead time dari distributor tunggal ke distributor tunggal wilayah dan distributor tunggal wilayah ke distributor. 2. Data distributor tunggal wilayah dan distributor. 5. Permintaan untuk sigaret ketek dan di Samsei dan Sempurna masing-masing distributor tunggal wilayah dan distributor. 4. Data biaya transportasi. 5. Data biaya penyimpanan. 6. Kemampuan atau kapasitas masing-masing gudang distributor, tanggal distributor tunggal wilayah dan distributor. Inilah gambar dan rantai pasok supply chain pada PT Sempurna TPK. Itu PT Sempurna, PT Penanam, agen, konsumen. Strategi distribusi yang digunakan dalam pendistribusian rokok menggunakan distributor tunggal itu melainkan PT Penanam, sedangkan dalam tingkat saluran distribusi PT HM Sempurna menggunakan saluran distribusi 3 tingkat, di mana distributor tunggal itu PT Pananas menyalurkan kedua perantara lain, yaitu agen dan pengencer di pendistribusian ke semua wilayah Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah maupun pedesaan. Yang ketiga, PT Semen Gresik atau Persero Tbk. Produsen semen yang terbesar di Indonesia pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Persero Tbk resmi berganti nama menjadi PT Semen Gresik, diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Kekurangan pada PT Semen Gresik Persero atau Persero ini yaitu kebijakan harga yang masih bergantung pada BRAI, di mana ditentukan dari pergerakan harga setiap hari. Yang kedua, proses packing masih terlalu panjang sehingga meningkatkan cost karena dilakukan di setiap gudang pendistribusian. Yang ketiga, daerah pemasaran yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. 4. Layanan promosi terhadap masyarakat masih kurang, seperti gerai konsultasi tentang jenis-jenis semen. Faktor penghambat pada PT Semen Gresik ini yaitu terbatasnya anggaran dan kurang maksimal partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dalam membantu penyelenggaraan program CSR. Pengembangan produk pada PT Semen Gresik TBK ini yaitu pengembangan produk yang dilakukan PT Semen Gresik memiliki hubungan yang positif terhadap penjualan. Pengadaan pada PT Semen Gresik ini pemasok bahan baku atau supplier, bahan baku batu kapur, bahan baku tanah liat, bahan baku silica dan gipsum. Pemasok bahan tambahan atau bahan lainnya itu bahan baku batu bara, bahan baku kertas kraft dan energi listrik. Perencanaan dan pengendalian pada PT Semen Gresik yaitu perencanaan dan pengendalian diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran penyimpang yang terjadi, evaluasi untuk mengetahui apakah penyimpangan terjadi, perencanaan yang tidak baik, pengendalian yang kurang, ataukah karena keduanya. Pengirim atau distribusi pada PT Semen Gresik berbeda dengan moda truk dalam proses distribusi semen dari pabrik Tumban yang digunakan mencapai 75% dari produksi atau 11,250 sampai dengan 12.000 ton
per hari. Inilah gambar dan rantai pasok supply chain pada PT Semen Gresik. Batu kapur, tanah liat, silica, gypsum, PT Semen Gresik, distributor, retailer, and consumer. Perusahaan yang keempat yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi barang konsumen dengan markas utama berada di Rotterdam, Belanda. Kekurangan pada PT Unilever Indonesia yaitu PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, jumlah karyawan yang tambun. Yang keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat hal untuk produk tertentu. Yang keenam, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang ketujuh, grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Faktor penghambat pada PT Unilever ini yaitu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa, sawit, gula kelapa dan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, melemahnya daya beli konsumen. Yang keempat, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Yang kelima, rendahnya infrastruktur yang memadai. Yang keenam, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Yang ketujuh, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Pengembangan produk pada PT Unilever Indonesia inovasi menjadi ambisi kuat Unilever untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Sains, teknologi, dan pengembangan produk adalah inti dari rencana kami untuk terus memberikan konsumen brand-brand yang terbaik yang dapat meningkatkan kehidupan saya, memberikan dampak sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Pengadaan pada PT Unilever Indonesia yaitu Unilever Group membeli minyak sawit dari produsen minyak sawit Indonesia yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau sustainability dalam menjalankan bisnisnya. Perencanaan dan pengendalian PT Unilever Indonesia yaitu agar sasaran yang ingin diraih dapat diselesaikan dengan strategi yang telah ditetapkan. Strategi yang perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tidak akan efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar, efisien serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan. Perencanaan yang masih dalam bentuk global hendaknya dibuat dalam bentuk yang lebih detail, misalnya dalam program kerja jika program kerja telah disiapkan. Berikut yang dibutuhkan, maka pelaksanaan kerja sudah dapat dimulai. Pengendalian atau pengawasan dimaksud untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada rencana yang telah disepakati, sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari batas toleransi. Pengiriman atau distribusi pada PT Unilever Indonesia. Barang yang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur harus disalurkan kepada pelanggan dengan melalui distributor. Dan pada waktunya nanti distributor akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Gambar dan rantai pasok supply chain pada PT Unilever Indonesia Tbk. Bisa dilihat ini. Yang kelima yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau dikenal dengan sebutan Telkom, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi lengkap di Indonesia. Kekurangan pada PT Telekomunikasi ini yaitu langkah strategis merger dan akuisisi investasi dan di investasi serta pengolahan anak perusahaan memiliki peluang dan risiko yang besar sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan.
Kebocoran yang kedua yaitu kebocoran pendapat berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal, dan jika hal ini terjadi maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Yang ketiga itu jumlah SDM sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Yang keempat, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Faktor penghambat pada PT Telekomunikasi Indonesia itu peningkatan persaingan, ancaman perang tarif, kondisi ekonomi atau dalam negeri, depresiasi nilai tukar rupiah, penurunan belanja telekomunikasi karena krisis, regulasi telekomunikasi yang kontraproduktif, penurunan pendapat legasi, perpindahan pegawai potensial ke perusahaan lain, dan harga bahan baku material yang terus meningkat. Tentang pengembangan produk pada PT Telekomunikasi Indonesia ini yaitu pertumbuhan produk komunikasi seluler yang bersifat mobile, bisnis multimedia dan internet, atau termasuk media konten dan aplikasi di dalamnya, menjadi tren baru dalam ICT business. Hal tersebut memunculkan banyak pemain baru, baik lokal maupun global dan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, sehingga intensitas persaingan bisnis meningkat sekaligus menambah segmen bagi pengolahan konsumen PT Telkom di bisnis wholesale, mengingat para operator baru termasuk dalam kategori OLO atau Order Licensed Operator. Pengadaan pada PT Telkom Indonesia itu pemilihan supplier dalam layanan IndiHome untuk perumahan. PT Telkom membutuhkan supplier yang tepat dan membutuhkan anak perusahaan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan IndiHome sampai ke customer aktor yang ahlinya dalam bidangnya. Supplier yang dibutuhkan itu kabel dengan tipe KU dan KT oleh perusahaan PT Mikrosulah Mandiri, tiang dengan tipe T7 dengan T9 oleh perusahaan PT Raja Besi, ODP, ODC, STB oleh perusahaan PT Spot Lindo Mitra Utama, FTM dengan tipe 12 port dan 24 port PT Tasya Indonesia, Roset dengan tipe RJ45, RJ11 oleh perusahaan CV Arakan Media Komunikasi. Perencanaan dan pengendalian pada PT Telekomunikasi. Yang pertama yaitu CSS adalah dokumen utama rencana perusahaan yang berisi visi, misi, sasaran, strategi korporasi, strategi inisiatif, kebijakan dan program utama yang disusun dalam waktu 5 tahun ke depan. 2. Grup Business Plan atau GBP atau Master Plan atau MP merupakan rencana jangka panjang perusahaan di tingkat direktorat yang merupakan penjabaran dari CSS. 3. Corporate Annual Message atau CAM yaitu arahan dirut mengenai program prioritas 1 tahun anggaran mendatang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja. 4. Rencana kerja manajerial atau RKM adalah rencana kerja yang disusun sebagai penjabar Corporation Annual Message atau CAM. 5. Rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP adalah program-program kerja yang anggaran perusahaan yang disusun dalam kerangka waktu 1 tahun mendatang. 6. Rencana kerja dengan anggaran RKA merupakan program-program kerja dan anggaran yang disusun dalam kerangka waktu 1 tahun oleh Direktorat Operasi. Pengiriman atau distribusi. Berikut adalah saluran distribusi pemasaran utama layanan produk PT Telkom. Yang pertama itu Plaza Telkom dan Grapari adalah outlet atau lokasi yang berfungsi sebagai walk-in customer service point di mana pelanggan dapat mengakses seluruh produk layanan Telkom. Yang kedua, dealer resmi dengan gerai retail merupakan outlet pendistribusian beragam produk telekomunikasi seperti penjualan kartu Speedy Instant atau kartu langganan. Yang ketiga, SMC atau SMEC Enters adalah fasilitas untuk pelangganan bisnis yang berfungsi sebagai communication center dengan dukungan fasilitas perkantoran yang canggih sebagai community center tempat berinteraksinya pelanggan. 4. Itu website perusahaan merupakan wadah informasi seluruh produk dan layanan kami. Inilah gambaran dan rantai pasok supply chain pada PT Telekomunikasi Indonesia. Bisa dilihat.
Gambar berikut mengilustrasikan supply chain life cycle dengan fungsional SCM proses dengan menggunakan teknologi internet dan software SCM. Ini. Perusahaan yang keenam yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang lebih dikenal dengan singkatan BCA. Merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian dari perusahaan Salim Group. Kekurangan pada PT Bank Sentral Asia yang pertama itu layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada para nasabah. Kedua yaitu konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Yang ketiga itu BCA belum menjadikan bank pilihan utama sebagai masyarakat Indonesia yang mampu mengakomodasi sebagian besar kebutuhan mereka akan layanan perbankan. Faktor penghambat pada PT Bank Sentral Asia Tbk yaitu pertama, perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Yang kedua, masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Tiga, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Pengembangan produk pada PT Bank Sentral Asia atau BCA yaitu mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. BCA bekerja sama dengan institusi terkemuka antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerjasama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Hingga kini profil perusahaan BCA telah memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Produk jasa yang ditawarkan Bank BCA antara lain produk simpanan, kartu kredit, fasilitas kredit, layanan transaksi perbankan, layanan cash management, bank insurance, bank garansi, perbankan elektronik. Pengadaan pada PT BCA Bank BCA ini yaitu beberapa faktor tentang persediaan bank mentah yang mempengaruhi proses pemesanan bahan mentah kepada pemasok tersebut antara lain yaitu perkiraan penggunaan, harga dan dari bahan mentah, biaya pembelian, perencanaan dan pembelanjaan, pemakaian bulanan, waktu tunggu, metode pembelian bahan, persediaan pengamanan, pembelian kembali, pemilihan pemasok. Faktor utama yang dipertimbangkan oleh suatu perusahaan ketika memiliki pemasok adalah harga, kualitas, pelayanan, lokasi, kebijakan persediaan pemasok, fleksibilitas. Perencanaan dan pengendalian pada PT Bank BCA yaitu planning. Sistem pengendali internal perseroan pengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman standar sistem perencanaan dan pengendalian intern bagi bank umum yang mencakup 5 komponen yaitu 1. Pengawasan oleh manajemen dan kebudayaan pengendalian. 2. Identifikasi dan penilaian risiko. 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. 4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi. 5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan kelemahan. Persediaan barang produksi. Sistem pengendalian internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data atau informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, keuangan, kepatuhan perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, informasi pasar, kejadian serta kondisi yang ada.
Pengiriman atau distribusi pada bank BCA, yaitu membagi distribusi menjadi 3 kelompok nasabah. Yaitu kelompok pertama adalah para nasabah yang menyimpan uangnya dengan maksud investasi atau mendapat bunga tinggi. Kelompok yang kedua yaitu para nasabah yang menyimpan uangnya yang maksud mendapat hadiah. Kelompok tiga adalah para nasabah yang menyimpan uangnya dengan maksud mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Target pasar dari produk tahapan BCA adalah para nasabah yang menyimpan uangnya dengan maksud mendapat hadiah dan para nasabah yang menyimpan uang dengan maksud mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Sedangkan positioning produk tahapan BCA adalah tabungan yang banyak memberikan kemudahan dan hadiah. Yang ketujuh yaitu PT Indosemen Tunggal Perkarsa merupakan salah satu produsen semen terbesar kedua di Indonesia. Indosemen juga memproduksi beton siap pakai dan juga pengolahan tambang agregat dan trust. Kekurangan pada PT Indosemen yang pertama yaitu sarana pabrik sudah tua sehingga menyebabkan penurunan kualitas dan jumlah produksi. 2. Kerusakan alat sehingga diperlukan perbaikan dan alat terpaksa harus berhenti beroperasi. 3. Kapasitas pabrik yang sulit ditingkatkan karena bahan baku. Faktor penghambat pada PT Indosemen Tunggal Perkarsa yaitu pertama, letak geografis, iklim dan cuaca yang mempengaruhi kualitas bahan baku. 2. Waktu kerja yang kurang atau berlebihan dalam proses produksi. 3. Pengalokasian biaya yang kurang tepat. Pengembangan produk. Yang pertama yaitu jenis produk yang dihasilkan itu Portland Composite Cement atau PCC. PCC atau semen 3 roda dibuat untuk konstruksi umum seperti rumah, bangunan tinggi, jembatan, jalan beton, dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Portland Cement tipe 1. Yang kedua yaitu Ordinary Portland Cement, juga dikenal sebagai semen abu-abu, terdiri dari 5 tipe semen standar. Indosemen juga memproduksi OPC tipe 1, 2, dan 4. Oil well cement adalah tipe semen untuk pengeboran minyak dan gas baik di darat maupun laut lepas. Keempat, semen putih. Semen putih digunakan untuk dekorasi eksterior dan interior gedung. Yang kelima, ASEAN putih atau TR30. ASEAN putih atau TR30 sangat sesuai dengan pekerjaan ASEAN dan NAT. Komposisi ASEAN putih TR30 antara lain semen putih 3 roda copper atau kalsium karbonat. Yang keenam, beton siap pakai. Beton siap pakai diproduksi dengan mencampur OPC dengan bahan campuran yang tepat seperti pasir dan batu. Yang ketujuh, agregat digunakan dalam proses produksi RMC. Yang kedua pada pengembangan produk yaitu pemasaran produk. Dalam pemasaran produk, PT Indosemen Tunggal Perkarsa TPK menggunakan promosi periklanan TV agar menarik konsumen, membuat konsumen melakukan keputusan pembelian, dan mempertahankan konsumen yang telah setia menjadi pelanggan semen 3 roda, serta menanamkan citra merek atau brand image yang baik benak konsumen. Pengadaan pada PT Indosemen Tunggal Perkasa yaitu pertama, bahan baku utama yaitu batu kapur, tanah liat. Kedua, bahan baku koreksi produksi semen. Yang pertama itu pasir silika, pasir besi. 3. Bahan baku aditif produksi semen itu trust dan gypsum. Yang keempat, pemasok bahan baku. Proses penyediaan dalam bahan baku dilakukan melalui proses penambangan. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana proses penambahan bahan baku tersebut. Pertama, batu kapur. Pembersihan dilakukan dengan menghilangkan lapisan tanah kurang lebih 30 cm dengan menggunakan bulldozer agar batu tidak tercampur dengan tanah liat. Pengeboran dilakukan untuk membuat lubang tembak dengan menggunakan drill master dan roll rock dir. Lubang tersebut digunakan untuk meletakkan bom yang digunakan untuk meledakkan gunung kapur. Peledakan atau blasting dilakukan dengan sistem berjenjang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya longsor. Alat yang digunakan dalam ANFO atau aluminium nitrat full oil.
Perencanaan dan pengendalian pada PT Indosemen Tunggal Perkasa melakukan pengolahan dan penghitungan data itu. Pertama GR, kebutuhan kotor yang diturunkan dari master atau SR. Yang kedua SR atau Salt Return Receipt, yaitu jumlah yang dijadwalkan selesai atau dipesan. 3. PAB Project Available Balance, proyeksi perkiraan jumlah sisa produk di akhir periode. NR atau Net Requirement, kebutuhan bersih yang besarnya tergantung pada PAB Safety Stock. POC atau Plan Order Receipt, jumlah yang akan diterima atau diproduksi pada periode waktu terakhir tergantung minimal lot size. Atau PORI Plan Order Receipt, jumlah yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan masa yang akan datang tergantung pada lead time. Pengiriman atau distribusi pada PT Indosemen bisa dilihat di tabel ini, yaitu nomor, wilayah pemasaran Jawa, nama distributor PT Nusa Makmur Perdana, PT Kirana Semesta Niaga, PT Samudra Tunggal Utama, PT Primasindo Cipta Saryana. Ya. Dari tabel tersebut bahwa distributor tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Gambar dan rantai pasok supply chain PT Indosemen Perkasa Tbk itu pemasok PT ITP Main City Distributor Rokok atau Indosat. Yang kedelapan, perusahaan yang kedelapan yaitu Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank tertua dan terbesar milik pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjamadja. Lembaga ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1995 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Kekurangan pada BRI yaitu histori transaksi tidak jelas, pemotongan saldo setiap bulan. 3. Histori transaksi yang tampilannya hanya 5 transaksi. Hal ini menyulitkan nasabah yang melakukan transfer puluhan kali. 4. E-banking BRI sering error. Faktor penghambat pada BRI yaitu koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil. Yang kedua, dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang. C. Tingkat keterampilan karyawan yang rata-rata rendah. D. Yang keempat, jumlah karyawan yang terlalu besar. Pengembangan produk pada BRI yaitu bahan paling produktif se-Indonesia ini menunjukkan berisi uang isi ulang BRI, yakni kartu prabayar yang digunakan sebagai pembayaran pengganti uang tunai dan dapat diisi ulang. Brizi memberikan keuntungan kepada penggunanya dalam transaksi menjadi lebih cepat dan mudah karena tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Pengadaan pada BRI yaitu pada kesempatan ini lanjut hari juga terjalin kerjasama produk SCF untuk supplier semen batu raja, di mana semen batu raja dan para supplier mendapat kemudahan dalam dukungan perdana untuk mendukung kinerja batu raja. Kelebihan produk SCF BRI ini terletak pada kecepatan pelayanan dan biaya yang kompetitif. Perencanaan dan pengendalian pada BRI yaitu menawarkan produk kredit yang bervariasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Akuntansi perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia. Prosedur pemberian kredit pada BRI terdiri 6 tahap, itu tahap permohonan fasilitas kredit PDS, 2. Tahap penyelidikan atas permohonan kredit, 3. Tahap analisa kredit, 4. Tahap keputusan pemberian kredit, tahap pencairan kredit, 6. Tahap pelunasan kredit. Pengendalian manajemen pada penyaluran kredit pada BRI tidak terlepas dari pengaruh akan manusia. Penyaluran kredit pada BRI telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan fungsi kontrol manajemen tetap dilakukan oleh pimpinan bank dan pimpinan seksi kredit, sehingga fungsi kontrol secara langsung tetap ada dari pihak manajemen. Pengiriman atau distribusi pada bank BRI. Internet banking BRI untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui jaring internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer. Inilah gambar
dan rantai pasok supply chain ada Bank BRI. Ini bisa dilihat kan. Yang ke-9 yaitu PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama International INC. Kekurangan pada PT Astra International yaitu manufaktur ada beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, antara lain yaitu kekurangan mempunyai produk di bidang engineering, terutama desain produk yang bergantung pada prinsip dan customer. 2. Mesin produksi yang tidak mengalami perkembangan. 3. Penguasaan proses produksi yang kurang merata. Faktor penghambat pada PT Astra International Tbk yaitu banyak pesaing yang menghasilkan produk yang sama atau pemalsuan dan menawarkan harga yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat dibandingkan dengan produksi aslinya. Pengembangan produk pada PT Astra International yaitu pertama, lingkup kegiatan dan produksi. Kegiatan utama itu pembuatan cetakan dies dan modul, pembuatan komponen pressing kendaraan, pengilasan rangka kendaraan, pengecatan dan pelapisan plating komponen kendaraan, injeksi untuk komponen plastik, machining komponen engine kendaraan, perakitan engine kendaraan, perakitan unit kendaraan, pemasaran unit dan komponen kendaraan, supervisi dan pengembangan jasa servis. Yang kedua, pemasaran. Dalam memasarkan produk ada dua cara dilakukan oleh PT Astra International Tbk yaitu penjualan melalui dealer dan penjualan langsung. Penjualan melalui dealer adalah penjualan yang dilakukan dengan cara menjual unit sepeda motor atau mobil dan volume yang besar dan dijual pada dealer-dealer di wilayah atau outlet resmi PT Astra International Tbk. B. Penjualan langsung. Penjualan langsung adalah penjualan yang dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui showroom. 3. Yaitu strategi produk. Strategi produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengadaan pada PT Astra International yaitu termasuk memproduksi dan mendistribusikan part-part plastik untuk kendaraan roda 2. Perusahaan tersebut turut serta meramaikan pasar industri sepeda motor di Indonesia yang saat ini persaingannya terasa semakin ketat. Setiap produsen motor baik dalam maupun luar negeri berusaha untuk mengambil alih pasar dengan pengembangan strateginya masing-masing. Untuk itu PT Astra Honda Motor atau AHM merakit dan memproduksi kendaraan roda 2 untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sarana transportasi. Perencanaan dan pengendalian pada PT Astra Indonesia itu yang pertama, membuat planning mingguan, bulanan, tahunan untuk produksi dan trial. Membuat loading mesin bulanan, tahunan. Mengikuti perkembangan produksi harian, revisi planning produksi, membuat laporan bulanan, membuat pica akumulasi planning. Yang ketujuh, melakukan 5K2S atau ketertiban, kerapian dan kebersihan, kelestarian, kedisiplinan, semangat kerja dan safety mingguan. Itu menghitung. Yang ke-8, menghitung. Pertimbangan alternatif pemilihan untuk penambahan atau investasi lain produksi atau cash flow sebagai berikut. Dengan investasi akan mengurangi transportasi, mengurangi biaya produksi dengan perhitungan beberapa biaya material. Yang ketiga, setelah didapatkan BEP atau break even point, maka akan didapatkan keuntungan yang maksimal. 4. Improvement, pengembangan produk akan dapat dilakukan sendiri dan pengontrolan part atau komponen dapat dikontrol secara maksimal sehingga komponen dapat berkualitas. Pengiriman atau distribusi pada PT Astra International itu menggunakan dua bentuk. Saluran distribusi, itu saluran distribusi tingkat 0 dan saluran distribusi tingkat 1, di mana keduanya diterapkan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan penguasa pasar industri sepeda motor yang telah dimiliki ataupun hendak ditinju. Saluran distribusi tingkat 0 yang diterapkan sebagai upaya perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk
memuaskan pelanggan yang datang ke showroom. Yang kedua adalah gambar dan rantai pasok supply chain PT Astra International Tbk. Seperti ini. Ya. Yang ke-10 yaitu perusahaan Adidas. Adidas AG juga dikenal sebagai Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirian Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Kekurangan pada perusahaan Adidas itu mengalami tingkat kerugian sangat besar di investasi dari Salomon SA. Yang kedua itu atas dampak banyaknya akuisisi terjadi kesulitan integrasi manajemen perusahaan. Faktor penghambat pada perusahaan Adidas itu proses akuisisi Adidas dan Reebok yang belum sempurna. Yang kedua mendapatkan perlawanan ketat dari Nike dalam bidang footwear. Yang ketiga itu turunnya peminat dan popularitas dari olahraga golf di Amerika. Yang keempat munculnya new entrants yang berpotensi untuk mengalahkan brand Adidas. Pengembangan produk Adidas merupakan market leader. Pengembangan produk pada Adidas itu merupakan market leader di pasar apparel dengan Nike sebagai pesaing utamanya. Nike dan Adidas telah menjelmakan pasar apparel dan equipment sepak bola selayaknya pasar fast moving consumer goods. Setidaknya semakin mendekati kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan begitu pesatnya inovasi yang mereka lakukan saat ini. Hanya dalam waktu 3 bulan sedang muncul varian produk baru mereka. Bahkan produk minuman kemasan di Indonesia saja kalah cepat dengan Nike dan Adidas dalam mengeluarkan variasi produk yang baru. Dalam hal inovasi, Nike merupakan produsen yang sangat giat dalam melakukan inovasi. Untuk produk sepatu sepak bola saja, Nike meluncurkan seri terbaru setiap 1-2 bulan dan setiap 3 bulan. Nike akan meluncurkan variasi produk dari produk tersebut dan biasanya hanya dengan mengubah beberapa detail kecil saja seperti colorway warna. Pengadaan pada perusahaan Adidas. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengendalian persediaan bahan baku melalui pendekatan ekonomi order quantity pada bagian material. Selanjutnya menentukan waktu pemesan dari pihak supplier hingga bahan baku yang dibutuhkan dapat tiba perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan juga dapat mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan pengadaan bahan baku tersebut. Perencanaan dan pengendalian pada perusahaan Adidas adalah bahan atau barang yang disimpan akan digunakan memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi, perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Meskipun sebenarnya persediaan hanyalah suatu dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Begitu pentingnya persediaan ini sehingga para akuntan memasukkan dalam neraca sebagai salah satu pos aktiva lancar, sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena mempunyai nilai yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya operasi. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan. Setiap bagian dalam perusahaan dapat memandang persediaan dari berbagai sisi, yaitu dari sisi yang berbeda. Bagi bagian pemasaran misalnya, menghendaki tingkat persediaan yang tinggi agar dapat melayani permintaan pelanggan sebaik mungkin. Pengirim atau distribusi pada PT perusahaan Adidas. Ketentuan dan pengiriman ini berlaku untuk semua penawar dan perjanjian yang berkaitan
dengan penjualan dan pengiriman produk melalui situs web ini oleh Adidas Indonesia. Saat ada pemesan barang dari situs web https://adidas.co.id atau halaman web yang terhubung langsung ke situs web ini, persetujuan Anda pada ketentuan pengirim selama proses pemesanan merupakan penerimaan Anda atas penerapan ketentuan pengiriman ini. Inilah gambar dan rantai pasok supply chain pada perusahaan Adidas. Lihat. Oke. Yang nomor 3 yaitu strategi rantai pasok yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pembelian pada supplier. Ini yang nomor yang ketiga. Yang pertama itu banyak pemasok atau mini supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dengan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua, sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang komit. Yang ketiga, vertical integration, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelum dibeli atau dengan benar membeli pemasok atau distributor. Yang keempat yaitu Kairos Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sekitar sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya dukungan secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Yang kelima yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok dan memberikan pelayanan pada saat diperlukan. 3 penutup. Kesimpulan bisa dibaca sendiri, bisa dilihat daftar pustaka. Oke, sekian video presentasi analisis perusahaan saya. Selamat malam, terima kasih.